Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini izinkan saya, Prima Nurrahmi Mulyasari, untuk berbagi video pembelajaran dengan tema penilaian kinerja aparatur sipil negara. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara supaya menjadi semakin profesional dalam mengemban tugasnya. UU ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen sumber daya manusianya. Aparatur sipil negara harus diatur guna menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja aparatur sipil negara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja ASN. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk lebih meningkatkan performa dari ASN tersebut. Penilaian kinerja ASN berdasarkan PP nomor 46 tahun 2011 tersebut adalah meliputi sistem prestasi kerja dan sistem karir. Sistem prestasi kerja ASN meliputi dua macam penilaian, yaitu kompetensi kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja atau PK. SKP meliputi perencanaan kerja dan pencapaian target dari ASN tersebut. Berikut ini saya coba tampilkan mengenai SKP di salah satu instansi lembaga pemerintah non-kementerian di bidang penelitian. Jadi sebagai yang pertama yaitu persiapan pengisian SKP. Persiapan pengisian SKP itu terdiri atas satu, cascading, yaitu penurunan, penjabaran, penyelarasan secara vertikal dari level unit atau pegawai yang lebih tinggi ke level unit atau pegawai yang lebih rendah. Di sini yaitu misalkan dari eselon 2 ke koordinator, kemudian ke subkoordinator, lalu ke pelaksana atau staf. Yang kedua, penetapan kinerja sudah terinput pada e-pelaporan. Di sini, kepala unit kerja wajib menautkan SKP pada seluruh cascadingnya. Berikutnya yaitu data kepegawaian pribadi. Harus dipastikan nama, NIP, jabatan, pangkat, penempatan, pejabat penilai atau atasan langsung, dan atasan pejabat penilai sudah benar. Kemudian, menentukan item target SKP. Selain cascading, juga menentukan target sesuai butir angka kredit jabatan fungsional apabila ASN yang bersangkutan merupakan pejabat fungsional. Kemudian, komunikasi dengan pejabat penilai. SKP merupakan kontrak kinerja antara atasan atau pejabat penilai dengan stafnya. Maka dipersilahkan melakukan komunikasi dalam menentukan SKP. Ini merupakan contoh sesi SKP tahun 2021. Di sini ada PNS dengan alih jabatan. PNS dengan jabatan pelaksana menjadi pejabat fungsional tertentu. Di sini ada dua sesi. Jadi awalnya mereka yang merupakan PNS dengan jabatan pelaksana, kemudian dia mengikuti in-passing atau mengajukan untuk menjadi pejabat fungsional. Maka dia memiliki dua sesi SKP. Yang pertama saat dia belum menjabat fungsional, lalu SKP sesi yang kedua setelah dia menjadi pejabat fungsional tertentu. Demikian juga dengan PNS dengan jabatan struktural menjadi pejabat fungsional tertentu juga dua sesi. Apabila seorang PNS setelah menduduki jabatan struktural lalu sudah menyelesaikan masa jabatannya dan kembali menduduki jabatan fungsionalnya, maka ia juga memiliki dua sesi SKP, yaitu SKP saat menjadi pejabat struktural dan kemudian SKP saat menjadi pejabat fungsional tertentu. Yang ketiga, PNS dengan jabatan struktural menjadi pelaksana. Itu juga hampir sama dengan yang di atas. Begitu pula dengan PNS yang ditugaskan belajar atau aktif kembali dari penugasan belajar, karena ada dua sesi yaitu saat masih belajar dan
saat dia sudah aktif kembali sebagai ASN. Begitu pula dengan PNS dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu. Misalnya dari peneliti muda ke peneliti madya dalam 1 tahun itu, maka ada 2 sesi SKP. Sedangkan PNS dengan alih jabatan tidak berkewajiban memenuhi KKM. Begitu pula dengan PNS yang mengalami alih jabatan kurang dari 1 bulan, maka tidak perlu membuat sesi lanjutan SKP. Di sini kita membahas perhitungan kinerja SDM IPTEK. Dari 100% kinerja, perhitungan kinerja SDM IPTEK dibagi menjadi 2, yaitu 60% dari nilai SKP. Nilai SKP ini terdiri atas KKM atau keluaran kerja minimal sebanyak 30%, dan AKT atau angka kredit tahunan sebanyak 70%. Sedangkan perhitungan kinerja yang kedua dinilai dari nilai perilaku kerja atau PK sebanyak 40% yang diambil dari kehadiran, penilaian atasan langsung, serta LHK-ASN atau LHKPN. Sedangkan untuk perhitungan kinerja SDM bagi manajemen IPTEK, untuk tadi itu maksudnya untuk jabatan fungsional peneliti ya. Sedangkan untuk perhitungan kinerja SDM manajemen IPTEK yaitu pendukung peneliti. Nah, di sini kerja dilihat dari 100% kinerja yang dibagi 2, yaitu 60% nilai SKP yang terdiri atas 100% butir angka kredit berdasarkan jabatan fungsional dan 2 penugasan atasan langsung. Sedangkan 40% nilai perilaku kerja itu diambil dari poin kehadiran, poin penilaian atasan langsung, serta LHKSN dan LHKPN. Ini adalah model perhitungan kinerja SDM manajemen IPTEK sesuai PP tahun 30 tahun 2019 dan Permenpan nomor 13 tahun 2019. Di sini dari 100% kinerja maka 60% itu diambil dari SKP yang berupa poin-poin penugasan dari atasan langsung atau kepala unit kerja sebanyak 30%, dan AKT atau angka kredit tahunan butir AK sesuai jabatan fungsional sebanyak 70%. Penilaian kinerja kedua diambil dari nilai perilaku kerja sebanyak 40% yang diambil dari kehadiran, penilaian atasan langsung, serta LHK-SN dan LHKPN. Sedangkan bagi pegawai pelajar, perhitungan SKP-nya ialah dari 100% kinerja dibagi 2, yaitu 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Ini semuanya sama. 60% nilai SKP diambil dari laporan berkala studi atau 2 laporan semesteran sebanyak 100%. Sedangkan dari nilai perilaku kerja itu diambil dari kehadiran diperhitungkan maksimal 100%. Ada juga penilaian atasan langsung dan juga LHKSN dan LHKPN. Fungsi layanan dan jabatan fungsional SDM manajemen IPTEK. Di sini ada beberapa jabatan fungsional. Di Inspektorat ada fungsi audit pusat dengan jabatan fungsional yaitu auditor keuangan dan auditor kepegawaian. Lalu di BPK, di Biro, ada fungsi monitoring evaluasi dengan jabatan fungsional analis APBN atau analis anggaran. Di Biro Sumber Daya Manusia atau BOSDM ada fungsi kepegawaian dengan jabatan fungsional analis kepegawaian atau analis kebijakan serta asesor kepegawaian. Di Biro Kerjasama Hukum ada fungsi kerjasama dan humas dengan jabatan fungsional Pranata Humas dan Perancang Undang-Undang. Di Biro Umum ada fungsi umum dengan jabatan fungsional kearsipan, penata BNN atau barang dan jasa.
Di pusat dokumentasi ada fungsi kepustakaan dengan jabatan fungsional pustakawan, serta ada fungsi jaringan dan IT dengan jabatan fungsi pranata komputer. Di PPPI ada fungsi bisnis dan inovasi dengan jabatan fungsi analis kebijakan. Sedangkan di pusat pendidikan dan latihan ada fungsi kediklatan dengan jabatan fungsi analis kebijakan dan analis kepegawaian. Indikator kinerja SDM IPTEK. SDM IPTEK indikatornya ialah penilaian kinerja berbasis output, kemudian angka kredit tahunan, yaitu target SKP sesuai dengan butir angka kredit jabatan fungsional sebanyak 70%. Dan juga keluaran kerja minimal. Pemenuhan KKM paling sedikit 1 KKM atau nilainya 30%. Ada 2 KKM, yaitu KKM kategori 1 dan KKM kategori 2. Sedangkan untuk indikator kinerja SDM Management atau pendukung IPTEK, ini ada penilaian kinerja berbasis proses mengenai bagaimana kualitas kinerja pegawai tersebut dilihat dari pelayanan pada analis kepegawaian. Kemudian ada output yang ditentukan atau divalidasi oleh pihak lain. Contoh karya tulis ilmiah yang dipublikasi atau laporan keuangan yang diserahkan ke stakeholder, misalnya ke BPKRI. Selain itu, indikator lainnya yaitu angka kredit tahunan atau AKT, yaitu target SKP sesuai dengan butir angka kredit jabatan fungsional. Yang terakhir, penugasan atasan langsung sesuai cascading. Sekarang, angka kredit tahunan bagi SDM Management. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 13 tahun 2019. Pada pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dan penetapan kinerja unit kerja. Di pasal 42 ayat 2 disebutkan bahwa target angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit atau organisasi dan atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional. Pada pasal 44 disebutkan bahwa target angka kredit tahunan jabatan fungsional pada SKP. Lalu bagaimana dengan LIPI di instansi lembaga pemerintah non-kementerian yang menaungi para peneliti? LIPI belum mengimplementasikan Permenpan nomor 13 tahun 2019 bagi SDM Management atau pendukung IPTEK-nya. SDM pendukung IPTEK wajib mencantumkan perkiraan angka kredit tahunan pada target SKP, namun tidak mempengaruhi bobot kinerja ataupun tunjangan kinerja, namun sebagai warning untuk pemenuhan AKT apabila sudah diimplementasikan. Target angka kredit tahunan SDM IPTEK. Untuk angka kredit tahunan LIPI bagi peneliti ahli pertama itu target minimalnya adalah 10. Untuk peneliti ahli muda target minimalnya adalah 15. Untuk peneliti ahli madya target minimalnya adalah 20 dan peneliti ahli utama target minimalnya adalah 25. Angka minimal menurut Permen RB nomor 13 tahun 2019. Di sini ada 12,5 untuk peneliti pertama, kemudian 25 untuk peneliti ahli muda, 37,5 untuk peneliti ahli madya, dan 50 untuk peneliti ahli utama. Itu 100%-nya. Dan untuk 150%-nya yaitu 18,5% untuk peneliti ahli pertama, kemudian 37,5 untuk peneliti ahli muda, dan 56,25 untuk peneliti ahli madya, serta 75 untuk peneliti ahli utama. Untuk maintenance jabatan tertinggi peneliti ahli utama yaitu angka kreditnya minimal 25. Target angka kredit per tahun jenjang keahlian. Angka kredit minimal untuk jenjang keahlian jabatan fungsional ahli pertama itu 12,5, untuk jabatan fungsional ahli muda yaitu 25, untuk jabatan fungsional ahli madya yaitu 37,5,
dan jabatan fungsional ahli utama yaitu 50. Sedangkan untuk angka kredit maksimal atau 150% bagi jabatan fungsional jenjang keahlian yaitu 18,5 untuk CF ahli pertama, 37,5 untuk CF ahli muda, 56,25 untuk CF ahli madya, dan 75 untuk CF ahli utama. Untuk maintenance keterbatasan formasi ada 10 untuk CF ahli pertama, 20 untuk CF ahli muda, dan 30 untuk CF ahli madya. Untuk maintenance jabatan tertinggi ada 20 untuk CF ahli madya dan 25 untuk CF ahli utama. Target angka kredit per tahun jenjang keterampilan. Angka kredit minimal untuk CF pemula yaitu 3,75. Untuk CF terampil 5, untuk CF mahir 12,5 dan CF penyelia 25. Angka maksimalnya untuk CF pemula yaitu 5,625, untuk CF terampil 7,5, untuk CF mahir 18,5 dan untuk maintenance 10 angka kredit. Sekarang LHKSN dan LHKPN. Apa itu LHKSN? LHKSN adalah laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, yakni daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKSN yang ditetapkan oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Siharka. Sedangkan LHKPN adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terdiri atas pejabat eselon 1, eselon 2, serta penyelenggara keuangan. Kemanakah LHKSN itu dilaporkan? Ke Inspektorat LIPI pada pertengahan tahun berjalan dan akan diverifikasi oleh Inspektorat. Sedangkan untuk penilaian kinerja, LHKSN dan LHKPN itu menjadi perilaku kerja komitmen ASN untuk memberantas korupsi di satuan kerjanya. Sekarang pegawai yang wajib memenuhi KKM itu siapa saja? Pada sesi pertama yaitu analis hasil penelitian atau SDM pendukung. Yang kedua, analis hasil penelitian atau SDM Iptek. Yang ketiga, pegawai pelajar. Yang keempat, SDM Iptek atau peneliti. Yang kelima, SDM Iptek atau peneliti. Yang keenam, struktural. Ketujuh, peneliti ahli muda. Yang kedelapan, peneliti atau SDM Iptek. Pada sesi kedua, yaitu SDM Iptek, SDM Iptek, kemudian pegawai pelajar, struktural, SDM Iptek atau peneliti, SDM Iptek atau yang menduduki jabatan peneliti ahli madya, serta ketua sekretariat unit kerja non-struktural di lingkungan LIPI. Siapakah yang wajib memenuhi KKM? Para SDM Iptek, kemudian semua SDM Iptek. Sedangkan bagi struktural atau unit kerja non-struktural di lingkungan LIPI tidak diwajibkan, begitu pula dengan pegawai pelajar. Sekarang HKM dan KKM. Apa itu HKM dan apa itu KKM? HKM dan KKM itu serupa tapi tak sama. HKM atau hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh peneliti sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja berdasarkan Peraturan LIPI nomor 20 tahun 2019 tentang juknis CF peneliti. HKM merupakan prasyarat untuk maintenance periode jabatan setiap 4 tahun dan sebagai prasyarat untuk kenaikan jabatan atau jenjang pangkat peneliti. Sedangkan KKM atau keluaran kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang minimal harus dicapai oleh sumber daya manusia Iptek sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. Peraturan LIPI sesuai dengan Peraturan LIPI nomor 11 tahun 2019 tentang capaian kinerja PNS. Dan HKM ini sebagai prasyarat dari 30% nilai SKP yang dicapai dalam waktu 1 tahun pada periode SKP. Dan KKM merupakan pemenuhan capaian SKP per tahunnya. Di sini hubungannya KKM dapat diperhitungkan menjadi HKM. Kategori KKM dalam bentuk kekayaan intelektual kategori 1.
KKM untuk jenjang peneliti ahli utama dan peneliti ahli madya dengan pegawai dengan kualifikasi pendidikan S3, yaitu karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah. Yang kedua, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional. Yang ketiga, transaksi lisensi dengan mitra nasional. Yang keempat, kekayaan intelektual bersertifikat yang telah dikabulkan selain paten sederhana. Dan yang kelima, naskah akademis undang-undang, peraturan pemerintah, dan atau peraturan presiden. Kategori KKM dalam bentuk kekayaan intelektual kategori 2. KKM untuk jenjang peneliti ahli muda, peneliti ahli pertama, pegawai dengan kualifikasi pendidikan di bawah S3. Yang pertama, karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar atau naskah akademis peraturan daerah, peraturan kementerian, lembaga, dan atau peraturan pejabat pimpinan tinggi madya. Sekarang uraian target SKP. Uraian target SKP yang tercantum dalam target SKP. Pejabat struktural diisi dengan uraian SKP berupa kegiatan manajerial. Contohnya mengkoordinasikan bla 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 bla. Target SKP pejabat fungsional yang inline dengan penempatan diisi dengan uraian SKP berupa butir angka kredit jabatan fungsional. Pejabat fungsional yang tidak inline dengan penempatan diisi dengan uraian SKP sesuai butir kegiatan JF dan penugasan dari atasan. Uraian target SKP pelaksana diisi dengan uraian kegiatan penugasan dari atasan. Tugas tambahan. Apa itu tugas tambahan? Tugas tambahan yaitu tugas di luar tugas fungsi jabatan atau butir kegiatan jabatan fungsional terkait. Tugas tambahan juga merupakan tugas di luar tugas fungsi unit kerja terkait yang diberikan oleh kepala unit kerja terkait dan diformalkan dengan SK penugasan dari kepala unit kerja. Sekarang unit kerja penelitian. Di sini ada kepala unit kerja penelitian. Di bawahnya ada beberapa jabatan fungsional antara lain peneliti, teknisi litkayasa, analis hasil penelitian, teknisi laboratorium, analis kebijakan, perangkat komputer, dan analis perkebudayaan. Sedangkan unit kerja manajemen iptek ada 8 unit kerja. Di sini yaitu ada kepala biro. Kepala biro ini membawahi koordinator kawasan multi unit kerja yang membawahi staf kawasan. Lalu juga ada subkoordinator kawasan unit kerja tunggal yang juga membawahi staf kawasan. Yang ketiga, koordinator pelaksana fungsi pusat yang membawahi subkoordinator pusat dan staf pelaksana. Lalu di bawah ini semua ada kelompok jabatan fungsional. Unit kerja manajemen iptek atau biro umum. Di sini kepala biro memiliki struktur bawahan, kepala bagian rumah tangga pusat, yang terdiri atas subbagian TU Setama, subbagian TU IPSK, subbagian TU IPK, subbagian TU IPT, subbagian TU IPH, subbagian TU Jasil. Kemudian bawahannya yang kedua yaitu kepala bagian unit layanan pengadaan yang memiliki bawahan staf pelaksana. Kemudian ada koordinator pelaksana fungsi pusat yang membawahi subkoordinator pusat dan staf pelaksana. Lalu ada juga koordinator atau subkoordinator kawasan yang juga memiliki staf kawasan. Dan di bawah langsung kepala biro adalah kelompok jabatan fungsional. Kinerja organisasi versus kinerja individu. Di sini awalnya yaitu rencana strategis dan rencana kerja tahunan atau SKO. Sasaran kerja unit eselon 1 dan sasaran kinerja pegawai pejabat eselon 1. Kemudian itu menjadi rencana kerja tahunan unit eselon 1 dan diturunkan jadi sasaran kerja unit eselon 2. Dan diturunkan lagi menjadi sasaran kerja pegawai pejabat eselon 2. Lalu di sini ada rencana kerja tahunan unit eselon 2
yang diturunkan menjadi sasaran kerja koordinatoran pelaksana fungsi jabatan fungsional. Yang diturunkan menjadi sasaran kinerja pegawai koordinator pelaksana fungsi jabatan fungsional. Nah, di sini menjadi rencana kerja tahunan koordinatoran pelaksana fungsi jabatan fungsional. Yang diturunkan menjadi sasaran kerja koordinatoran pelaksana fungsi jabatan fungsional. Diturunkan lagi menjadi sasaran kinerja pegawai koordinator pelaksana fungsi jabatan fungsional. Begitu seterusnya. Demikian video pembelajaran mengenai penilaian kinerja aparatur sipil negara atau PNS pada lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK di Institusi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semoga bermanfaat.